Ya shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Semuanya pada sehat karena kita punya Tuhan yang sangat luar biasa, yang selalu memproteksi dalam kehidupan kita. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan, kami sangat bersyukur punya Tuhan seperti Engkau ya Yesusku. Kami ingin menyembah, memuji, memuliakan Engkau Bapa. Perlindungan-Mu sempurna atas kami Tuhan. Walau kami dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya. Karena gadamu dan tongkat-Mu lah yang menghibur kami Bapa. Engkau selalu hadir dan hadir. Karena Engkau increase dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah mulut lidah kami terus mengucap syukur. Karena Engkau terlalu baik.
Karena Engkau selalu menyertai kami Yesus, maka kami akan selalu berkata ya Yesus. Yes Tuhan. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Sama-sama katakan Kaulah Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur syukur bagimu Yesusku, gunung batuku, keselamatanku. Engkau ajaib, Engkau dahsyatnya Yesusku, ku aman dalam lindungan-Mu ya Yesus. Sakapakapakana nama Yesus dipikini na 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 na. Shiki pikini na 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 Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Yesus. Kau ajaib. Apa kami mengucap syukur Tuhan? Kau sangat baik Yesus. Kami percaya Yesus. Kami tahu Tuhan, pertolongan hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan. Pertolongan hanya di dalam nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan Tuhan, hanya dekat Engkau saja Tuhan. Kami ada kekuatan baru Tuhan. Kau penolong sejati dalam hidup kami Yesus. Amin Yesus. Amin Yesus. Hatiku tenang berada dekat-Mu,
Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya kami ada hari ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu saja. Tuhan, pagi ini kami minta jamahan Roh Kudus. Kami minta kuasa firman itu tersingkap, menyentuh hati kami, bahkan mengubah kehidupan kami. Supaya kami bisa menjadi seperti pribadi yang Kau mau. Tolong kami Bapa, mari berkuasalah, karena hidup kami adalah milik-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Salam kepada saudara yang menyaksikan dari rumah. Haleluya. Ekonya udah ya? Oke. Saya percaya saudara dalam keadaan yang baik, saudara. Saya sedikit pengumuman, jadi kalau Tuhan mengizinkan, maka di minggu pertama bulan depan atau bulan Agustus, kita akan memulai ibadah tatap muka. Ya. Dan saya percaya kalau memang semuanya bisa berjalan dengan lancar, pasti aman lah gitu saudara ya. Cuma untuk itu nanti bagi saudara yang mau hadir, saudara perlu mendaftarkan diri dulu melalui grup WA. Dan ada beberapa persyaratan yang harus dilewati yang nantinya saya akan umumkan melalui grup WA saudara. Nah, karena ruang kita ini tidak memiliki jendela, ya, karena pihak pemerintah meminta gereja yang melakukan ibadah tatap muka itu untuk membuka jendela sehingga terjadi sirkulasi udara, di mana ada udara masuk dan juga ada udara keluar. Nah, tempat kita ini nggak ada jendelanya, saudara. Nah, oleh karena itu, 2 hari yang lalu saya membeli sebuah alat yang namanya air purifier yang saya anggap punya kemampuan lebih baik dari jendela. Ya, karena di dalam air purifier-nya ada 2 sistem yang dipakai. Yang pertama menggunakan HEPA filter ya. HEPA filter itu untuk menyaring partikel debu dan segala macam sampai ke 0,3 mikron. Saya nggak tahu ukuran virus itu berapa mikron ya, tapi kalau dia lebih besar daripada 0,3 mikron artinya dia akan terperangkap di HEPA filter. Namun ada langkah kedua di mana di dalam setelah disaring ada sistem sterilisasi yang menggunakan UVC ya, ultraviolet tipe C. Jadi udara yang sudah lewat penyaringan itu disterilisasi, bila mana masih ada bakteri dan virusnya akan mati karena sinar UV tipe C itu ya. Oleh karena itu kalau saudara pernah dengar di televisi bahwa kenapa virus itu kalau terkena sinar matahari mati ya. Itu karena ada salah satu elemen yang namanya ultraviolet tipe C ya, yang membunuh, merusak virus tersebut. Jadi mungkin kita akan pasang beberapa unit di tempat ini, dan menurut kapasitas atau kemampuan dari alat tersebut, kemampuannya jauh lebih baik daripada kita punya jendela, gitu ya. Misalnya begini, kalau saya pasang saja 2 unit di tempat ini, itu setara dengan 800 meter kubik udara setiap jam yang disirkulasi. Jadi udara yang buruk disaring, dibersihkan, disterilisasi, dikeluarkan, 1 jam itu 800 meter kubik. Nah, ruangan ini saudara, itu kira-kira udaranya, volumenya hanya sekitar 270 meter kubik. Artinya kalau saudara mungkin bingung ya, saya buat gampang begini. Kalau alat itu saya nyalakan dalam sehari, dalam 24 jam di tempat ini, artinya paling tidak udara di dalam ruangan ini dalam sehari 48 kali atau hampir 50 kali diganti dengan udara yang baru yang sudah disaring dan sudah disterilisasi dari bakteri dan virus. Ya, itu jauh lebih baik daripada kita punya jendela. Jadi supaya ya lebih aman lah, kira-kira begitu ya.
Harusnya dalam minggu ini alat itu sudah tiba di tempat ini, saudara. Oke, itu saja pengumumannya. Saudara, kalau kita melihat di masa COVID ini, hampir berapa bulan ya, 5 bulan mungkin ya. Sepanjang masa COVID ini ada banyak perubahan yang terjadi di sekeliling kita, saudaraku. Mulai dari kebiasaan hidup ya, lantas cara kita berhubungan dengan orang lain, apakah itu jaga jarak, pakai masker, sekolah online, ibadah online, dan segala macam. Ada banyak sekali perubahan di tahun 2020 ini di mana kita harus beradaptasi dan kita harus mengikutinya, saudara. Dan itu hal-hal yang baik-baik saja ya. Nah, untuk mencegah kita tertular, lebih baik kita ikuti hal-hal tersebut. Tapi ada satu hal yang amat penting, khususnya bagi Anda dan saya, yaitu orang-orang percaya. Ada satu hal yang tidak kita sadari, tentunya tidak semua, tapi ada banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa ada satu kekuatan yang sedang bekerja di balik wabah virus ini, wabah COVID ini, saudara. Dan ini adalah satu roh yang datang daripada si jahat, sedang bekerja secara luar biasa sepanjang masa COVID ini untuk menanamkan ketakutan kepada setiap manusia. Tapi sebetulnya target utamanya adalah orang percaya, saudaraku. Ini sedang bekerja di mana-mana. Kalau kita perhatikanlah di sekeliling kita, ya, kalau saudara pernah nggak semasa COVID ini mungkin saudara ada yang kena flu, badannya demam, meriang, greges gitu. Saya pernah soalnya ya. Dan apa yang ada di benak saudara waktu saudara sedang mengalami itu? Wah, jangan-jangan ketularan ini. Jangan-jangan saya kena COVID ini. Apalagi kalau ditambahin muncul batuk-batuk lagi. Waduh, udah batuk. Terus tambahin lagi muncul pilek lagi. Badannya temperaturnya naik. Apa yang ada di sini? Waduh, ketularan nih. Wah, jadi padahal apakah betul ketularan? Sebetulnya juga belum tentu ya. Untuk pastinya kan harus dicek di PCR, di swab secara jelas baru ketahuan. Tapi kalau kita melihat banyak orang di sekeliling kita, mungkin juga termasuk kita sendiri, kita akan merasa ketakutan, merasa khawatir oleh hal-hal tersebut, saudara. Ini kan ruang tertutup nih. Tiba-tiba ya, Santoso batuk dengan keras di tengah. Apa yang terjadi, saudara? Ya, saya harap teman-teman di sini nggak pada bubar keluar ya. Saya pernah mengalami itu waktu saya berangkat karena mertua saya meninggal di Jakarta pada bulan Maret, di mana COVID sudah melanda Indonesia. Orang di sebelah saya persis berdampingan dengan saya duduk di pesawat. Itu mulai dari pesawat take off, mengudara, sampai pesawat mau landing, batuk-batuk nggak berhenti-berhenti. Bener sih dia pakai masker, tapi kan deket jaraknya cuma berapa puluh senti aja dari saya, saudara. Gitu ya. Saya sempat khawatir juga, waduh ini batuk nggak berhenti-berhenti, jangan-jangan COVID lagi gitu ya. Saudara, ketakutan itu roh itu sedang mencoba, bukan mencoba, bahkan berusaha dengan keras agar setiap kita dikuasai oleh ketakutan, saudara. Dan ketika Anda dan saya berhasil dikuasai oleh ketakutan, maka itu berdampak luar biasa dalam kehidupan kita. Bukan saja secara fisik, saudaraku, tapi dalam banyak hal. Yang saya lihat jelas, ketika seseorang, ini saya bicara orang percaya ya, orang Kristen, yang dikuasai oleh ketakutan, paling tidak ada dua hal yang terjadi dalam hidupnya. Yang pertama adalah imannya menjadi goyah, saudara. Ketika iman seseorang mulai goyah, hal berikutnya yang terjadi adalah hatinya mulai bimbang. Dia mulai kehilangan damai sejahtera. Dia mulai bimbang, saudara. Itu adalah dampak dari orang yang dikuasai oleh ketakutan.
Kita pernah membaca dalam Alkitab di mana satu kali Tuhan Yesus mendatangi murid-muridnya yang waktu itu sedang dilanda gelombang ketika mereka sedang berlayar ada di dalam perahu. Waktu itu air danau diterpa oleh gelombang yang cukup besar dan murid-muridnya melihat ada satu sosok yang berjalan di atas air. Dan itu adalah Yesus, cuma murid-muridnya ragu-ragu. Salah satunya Petrus, lalu berteriak, "Itukah engkau Tuhan? Kalau memang itu engkau, perintahkanlah aku untuk datang kepadamu dan berjalan di atas air." Terus Tuhan bilang, "Datanglah." Apa yang terjadi? Lalu Petrus melangkahkan kakinya ke atas air, dan dia bisa berjalan di atas air, tanpa tenggelam, saudara. Tapi perhatikan, coba kita lihat aja ayatnya ya. Di Matius 14 ayat 30 dan 31. Matius pasalnya yang ke-14 ayat 30 dan 31. Bunyinya demikian. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah Petrus, saudara. Dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ketika orang mulai dikuasai ketakutan, hal selanjutnya yang akan terjadi adalah dia bimbang. Dan akhirnya Petrus mulai jatuh tenggelam, tapi akhirnya ditolong oleh Yesus, saudara. Ini adalah salah satu sasaran kenapa iblis mau menanamkan ketakutan kepada Anda dan saya, supaya imanmu goyah, saudara. Dan apa yang terjadi ketika orang Kristen imannya goyah? Dia tidak bisa berjalan bersama Tuhan. Yang kedua, ketika seseorang dikuasai ketakutan, maka orang itu akan berhenti berbuah bagi Tuhan. Tidak lagi produktif, saudara. Salah satu buah yang harusnya muncul dari kehidupan orang percaya itu adalah orang percaya itu suka bersaksi. Betul enggak? Mazmur 9 ayat 12 berkata, "Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bersaksilah akan perbuatannya di antara bangsa-bangsa." Itu adalah seharusnya gaya hidup daripada orang percaya. Saya berbuah itu banyak hal ya, cuma saya dalam hal ini saya ambil contoh bersaksi. Saudara, tahukah orang-orang yang dihinggapi oleh ketakutan, dia mulai diam, dan dia mulai tidak lagi memberitakan karya Tuhan yang ajaib kepada orang-orang di sekelilingnya. Kenapa? Jangankan menceritakan Tuhan yang hebat, perbuatan yang ajaib, dia sendiri ragu. Dia itu dilindungi Tuhan apa enggak? Dia sendiri takut. Sudah mengerti? Ya. Jadi ada dua hal yang sebetulnya yang iblis kejar. Kenapa dia tanamkan ketakutan dalam hidup Anda dan saya, saudaraku? Yaitu supaya Anda goyah imannya. Dan kalau saudara imannya goyah, banyak hal yang saudara tidak bisa kerjakan untuk Tuhan. Yang kedua, saudara supaya saudara tidak bisa berbuah lagi. Padahal saudaraku ya, ini menyimpang sedikit ya. Coba tangkap kebenaran ini, saudara. Kalau hari ini kita ini tidak terjangkiti, kita ini tidak tertular, itu sebetulnya karena Tuhan melindungimu. Tangkap, pegang kebenaran ini baik-baik. Karena saya mendapati berulang kali bahwa sebetulnya masker, gaya hidup menjaga jarak, atau protokol-protokol lainnya, bukannya tidak berguna, tapi sebetulnya itu juga masih membuka kemungkinan, saudaraku ya, untuk saudara tertular. Sebagai contoh ya, waktu itu satu kali saya keluar, mampir ke sebuah apotek untuk beli obat, saudaraku ya. Saya udah pakai masker, saudara, udah pakai masker.
Tapi waktu keluar dari apotek, saya mau masuk mobil. Saya kan harus bayar uang parkir, ya kan? Nah waktu bayar uang parkir, uangnya 10.000 saudara. Artinya si tukang parkir harus memberi kembalian kepada saya. Waktu saya beri kembali, dikasih uang kembalian. Saudara, uang itu bisa nggak ada virusnya? Bisa kan? Katanya virus itu bisa bertahan bahkan beberapa jam, 1-2 hari bahkan di benda-benda tertentu. Yang ada dalam otak saya apa? Saya terima uangnya, saya taruh, nanti tangan saya kasih sanitizer. Ya, sampai rumah saya kasih sanitizer. Oke, aman toh? Mati virusnya ya. Jadi saya juga tenang, saya taruh saudara. Ini tangannya masih belum saya kasih sanitizer. Di tengah jalan saudara, tiba-tiba ya, ini hidung itu kayak ditusuk jarum. Cekit gitu. Ya ampun apa ini? Jadi saya secara refleks, saya buka itu masker, saya garuk-garuk hidungnya. Tahu nggak apa? Itu di dalam masker itu ada semut saudara. Dari mana saya nggak tahu mampir ke situ. Ya, saya udah pegang-pegang hidung, pegang-pegang mulut, saya garuk-garuk sampai merah saudaraku. Baru hilang rasa gatalnya itu. Selesai itu bubar dah, ini yang namanya sanitizer udah gak perlu lagi, udah lewat. Sampai rumah, tapi besoknya juga gak sakit, hari lepas hari juga saya gak sakit. Artinya begini saudara, saya mengerti benar, kalau hari ini Anda dan saya tidak tertular, sebetulnya semua itu karena kemurahan Tuhan loh. Tolong dibedakan antara hati-hati dan ketakutan, itu dua hal yang jauh berbeda saudaraku. Saudara pergi kemana lah, ke lab lah, ke dokter atau kemana, ke pasar, ke restoran. Wah sepi, aman, duduk aja di situ, tidak ada orang di situ, duduk di situ. Ya, makan di situlah katakan. Saudara tahu nggak sebelum yang duduk di situ siapa? Saudara juga nggak tahu loh. Jadi sebetulnya kecuali kalau mau aman kemana-mana pakai APD, hazmat ya, komplit gitu ya. Jadi orang aneh gitu, ya mungkin itu aman. Tapi kan enggak mungkin tuh saudara. Artinya begini, silakanlah hidup secara hati-hati. Tapi mengertilah bahwa Anda ini tidak tertular karena pelindungannya. Kalau engkau mengerti ini, engkau tidak dikuasai ketakutan. Hidupmu akan penuh damai sejahtera saudara. Hari ini ada satu hal yang saya ingin bagikan kepada saudara. Karena saya melihat di tengah ketakutan yang disebar oleh iblis ini, ada banyak orang Kristen berhenti berbicara, tidak lagi bersaksi, tidak lagi menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Padahal Tuhan menghendaki itu ada dalam hidup kita, menjadi bagian dari gaya hidup kita, saudaraku. Di dalam perjanjian lama, saudara, ada seorang panglima yang hebat, punya reputasi yang luar biasa. Hampir-hampir tidak pernah kalah di medan peperangan. Sayangnya orang ini tidak mengenal arah yang benar. Dia bukan orang Israel, dia orang Aram, saudaraku, panglima Aram. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa panglima ini punya reputasi yang dahsyat. Namanya Naaman, saudara. Tidak mengenal Allah Israel, tidak mengenal Allah yang benar. Dia punya dewa sendiri, dia menyembah dewanya. Dia menganggap kemenangan-kemenangan yang dia peroleh itu hasil dari yang pemberian dari dewanya. Padahal dia salah. Nah, Alkitab mencatat bahwa Naaman ini punya penyakit, yaitu penyakit kusta. Saudara, untungnya Naaman ini bukan bangsa Israel, dia bangsa Aram. Hidup di tengah-tengah bangsa Aram. Sehingga sekalipun dia punya penyakit kusta, dia masih bisa jadi panglima. Kalau saja dia itu orang Israel dan hidup di tengah-tengah bangsa Israel, jangankan jadi panglima, jadi warga desa biasa itu loh nggak bisa. Karena dia akan dianggap najis dan dia harus dikucilkan. Harus hidup di luar komunitas yang wajar. Harus hidup hanya dengan sesama penderita kusta aja. Terasing, bahkan tidak boleh bersentuhan dengan istri anaknya sendiri, saudaraku. Tapi karena dia ini tinggal di tengah-tengah Aram, dia bangsa Aram tidak mempedulikan itu. Oleh karena dia masih bisa bereputasi, bahkan menjadi panglima perang dari kerajaan Aram. Nah, satu kali bangsa Aram ini keluar berperang dan menang.
Dan salah satu hal yang dibuat pada zaman itu, setiap kali satu bangsa menang peperangan pasti akan menjarah. Dan salah satu jarahan tidak hanya harta, adalah manusianya juga dijarah. Termasuk ada seorang gadis Israel yang akhirnya ditawan, dijadikan budak. Dibawa oleh Naaman, dijadikan pembantu di rumahnya. Nah, setelah beberapa waktu, lalu entah bagaimana gadis ini ngomong sama istrinya Naaman. Coba kita lihat aja. Di 2 Raja-Raja pasal 5 ayatnya yang ketiga. Dua Raja-Raja pasal 5 ayat 3. Bunyinya demikian. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudara, apa yang dia buat? Gadis ini bersaksi, saudaraku, bahwa ada nabi yang bisa menyembuhkan Naaman dari penyakit kustanya. Sebetulnya yang dia sedang saksikan itu adalah Allah Israel. Karena nabi itu bicara utusan Allah, betul ya? Seorang nabi sebetulnya mewakili Allah yang disembahnya. Kalau itu nabi Israel berarti dia mewakili Allah Israel. Kalau itu nabi Baal berarti dia mewakili Baal, saudara. Jadi yang sebetulnya dia saksikan adalah Allah Israel. Nah, singkat cerita Naaman ini percaya sama cerita dari gadis ini. Akhirnya dia minta izin sama sang raja untuk pergi menemui nabi yang kita tahu namanya Elisa, saudaraku. Punya seorang bujang bernama Gehazi. Singkat cerita apa yang terjadi? Naaman sembuh. Hanya karena mengikuti instruksi yang sederhana aja. Nabi itu bilang, benamkan dirimu 7 kali di dalam sungai Yordan. Benamkan 7 kali di dalam sungai Yordan. Hampir-hampir Naaman itu marah. Karena Nabi itu tidak mau keluar. Yang disuruh menyampaikan instruksi adalah bujangnya, yang namanya Gehazi. Sedangkan Elisa tetap ada di dalam rumah. Nemuin Naaman aja enggak, saudaraku. Jadi hampir-hampir si Naaman ini marah. Dan meninggalkan, dia tidak mau lakukan instruksinya. Tapi dia diingatkan oleh bawahannya, udahlah ikutin aja. Dan akhirnya dia lakukan. Apa yang terjadi, saudara? Kusta itu ketika dia keluar setelah 7 kali membenamkan dirinya keluar dari air. Kusta itu kan putih-putih ya. Tiba-tiba lenyap, saudara. Bukan hanya lenyap, dapat bonus. Bonusnya apa? Keriput-keriput kulitnya juga ikut lenyap. Bukan orangnya yang lenyap, saudara. Keriput kulitnya yang lenyap. Hari ini ngilangin keriput itu bisa jutaan loh, saudara. Itu cuma disuruh nyemplung aja ke sungai Yordan 7 kali. Dikatakan demikian. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, saudara. Masih segar, kulitnya masih kenceng, saudara. Saya nggak tahu Naaman umur berapa, mungkin satu umurnya sudah 50 tahun. Wow, kembali muda, men. Gara-gara dia mengikuti instruksi dari Nabi itu, saudara. Dan bukan hanya itu, saudara. Jadi yang diperoleh bukan hanya kesembuhan fisik, tapi hatinya juga dijamah oleh Tuhan. Ini yang dahsyat, saudaraku. Hidupnya juga dijamah oleh Tuhan sehingga Naaman kembali ke Aram sudah berubah. Bukan hanya fisiknya, tapi hidupnya. Coba kita lihat di 2 Raja-Raja pasal 5 ayatnya yang ke-17. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 17. Ini adalah perkataan Naaman sebelum dia pulang. Jadi dia pamit sama Elisa dan dia mengatakan hal ini. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Tuhan yang dimaksud adalah Tuhan dari bangsa Israel. Saudara. Jadi dia bilang, udah deh, kalau engkau tidak mau menerima persembahanku, izinkan aku membawa tanah. Yang dimaksud adalah tanah dari bangsa Israel. Dibawa, ya, diangkut untuk apa? Untuk menjadi tanda bahwa dia tidak lagi akan mempersembahkan korban. Mempersembahkan korban itu bicara menyembah. Menyembah Allahnya yang lama,
yaitu Baal, tapi dia akan menyembah Allah Israel, Allah yang benar. Saudara, bukan hanya kesembuhan fisik, tapi hidupnya memperoleh keselamatan. Semua ini terjadi karena ada seorang gadis budak yang bersaksi dengan cara yang sederhana. Dia cuma cerita satu kalimat saja. Seandainya engkau ketemu dengan nabi yang ada di Israel tuh, engkau pasti sembuh. Cuma ngomong gitu doang loh saudara. Dan itu membawa dampak yang luar biasa. Di dalam masa COVID ini, kita tahu COVID ini kan mulai terjadi di tahun 2020 ya. Saudaraku, ada sepasang suami istri datang ke sini, atau saya cerita dari awal supaya saudara mengerti ya. Ceritanya begini, ada sepasang suami istri dari luar kota. Dia dalam keadaan sakit, istrinya ini sakit, dia nggak tahu ya, karena ini orang desa. Seluruh tubuhnya dia merasa panas, jantungnya berdetak, berdegup kencang, dan tubuhnya itu lemes. Dia nggak bisa lakukan apa-apa dan itu sudah terjadi berbulan-bulan. Lalu dia berobat ke beberapa tempat, namun akhirnya karena tutup dan segala macam, akhirnya dia mampirlah atas saran dari seseorang ke dokter Oli yang ada di Jalan Dempo. Dia mampir, diperiksa, setelah diperiksa dikasih resep. Nah, sebelum orang ini pulang, saudara, sepasang suami istri pulang, dokter Oli bilang begini, kalau Bapak Ibu mau, coba mampir ke Jalan Candi 3F nomor 256B. Di situ ada seorang pendeta, mintalah didoakan. Karena Tuhan bisa sembuhkan ibu. Dia cuma bilang begitu aja, sederhana, gampang sekali. Nggak ngomong banyak-banyak yang repot-repot, saudara. Dan orang ini percaya. Akhirnya setelah sore itu, setelah dari Dempo, dia mampir ke sini. Saya juga nggak kenal. Kita ngobrol, dan akhirnya oke deh Bu, saya doakan. Singkat cerita, ibu ini dilepaskan dari roh jahat yang membuat tubuhnya sakit. Ibu ini disembuhkan, bahkan dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu dia pulang. Kemarin 2 hari yang lalu saya telepon, saya tanya, namanya Bu Yati ya. Gimana? Boleh tampilkan? Fotonya kebetulan ada tuh. Nah itu ya. Bukan yang depan saudara, yang depan tuh anaknya ya, yang belakang. Nah itu, namanya Bu Yati saudara. Nah, apa yang terjadi saudara? Ibu itu cerita, jadi ini beberapa bulan setelah dari tempat ini. Dia bilang begini, dia mulai cerita latar belakang kehidupannya yang justru saya juga nggak tahu. Dia bilang, Pak Hari, saya ini lahir dari keluarga Kristen, artinya sejak kecil saya ini Kristen. Tapi jujur Pak Hari, saya tidak kenal siapa Yesus. Saya setiap minggu ke gereja, tapi pulang dari gereja saya tidak ngerti apa-apa. Saya tidak kenal siapa Yesus. Kebetulan gerejanya gereja tradisional yang tidak mempercayai kuasa Tuhan ya ada seperti itulah kira-kira. Sudah tahu gereja apa itu kira-kira ya. Dan dia bilang saya nggak kenal apa itu Roh Kudus. Tapi sejak Tuhan jamah saya di tempat Pak Hari lalu pulang, itu saya rindu baca firman luar biasa. Bayangkan saudara, dalam waktu 3 bulan Kejadian sampai Wahyu selesai loh. Sekarang dia udah balik lagi baca kembali. Lalu kedua Pak, saya ini tiap hari suka menyembah Tuhan, entah kenapa begitu. Jadi saya sangat suka menyembah Tuhan. Dan yang lebih luar biasa lagi Pak, saya mengerti sekarang tujuan hidup saya ini untuk apa. Pokoknya Pak, saya mau hidup untuk menyenangkan Tuhan saja. Apapun saya kerjakan. Saudara, itu kan bukti orang yang dijamah Roh Kudus, betul nggak saudara? Orang tidak mungkin bisa berubah sedrastis itu kalau tidak dijamah oleh Roh Kudus. Akhirnya kehidupannya berubah menjadi luar biasa. Saya percaya hidupnya akan menyenangkan Tuhan secara dahsyat. Tapi tahukah saudara, ini terjadi oleh karena ada satu orang yang mau bersaksi. Saksian sederhana sekali. Saya bilang tadi bahwa ketika kita dikuasai ketakutan,
kita tidak mungkin bisa bersaksi, saudara. Saudara, mari kita kembali ke Naaman sebentar. Perhatikan bahwa gadis Israel itu ada di rumah Naaman sebagai budak. Dan kita tahu pada zaman itu, budak itu mati hidupnya ditentukan oleh tuannya. Amin, saudara ya. Mau kamu hidup, mau kamu mati, saya yang nentuin. Dan tuannya kalau mau bunuh tidak ada kesalahan apa-apa. Gitu. Tahukah saudara, ketika gadis itu bersaksi kepada tuannya, itu ada resiko yang luar biasa besar. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi ketika Naaman pergi, mempercayai informasi yang diberikan gadis itu, sampai ke Israel, lalu tidak sembuh. Apa yang kira-kira dia akan buat? Dia akan pulang, mungkin dia akan penggal kepala budaknya itu. Udah bikin repot jauh-jauh, nggak ada hasil pula. Kira-kira begitu, saudara. Waktu gadis itu mau ngomong sama tuannya, kira-kira muncul nggak pikiran itu? Saya percaya iblis akan memunculkan pikiran itu. Jangan ngomong. Kamu ngomong, kamu bisa mati, kamu bisa kehilangan nyawamu. Iblis berusaha membuat dia ketakutan, saudara. Tapi gadis ini lebih mempercayai Tuhan daripada mempercayai perkataan iblis itu. Sehingga dia tidak dikuasai ketakutan dan dia tetap bersaksi. Saudara bisa mengerti sekarang kenapa orang yang ketakutan berhenti bersaksi. Saudara bisa mengerti ya? Dan itu adalah tujuan iblis mendatangkan ketakutan dalam hidup kita. Oleh karenanya saudara, jangan mau kita ditipu oleh iblis, lalu kita diikat dalam ketakutan. Itu membuat hidupmu tidak berbuah, saudaraku. Ada satu pertanyaan begini, Pak. Pak Ari, saya ini mau bersaksi, Pak. Tapi berulang-ulang, Pak. Orang tuh nggak mau mendengar kesaksian saya. Dia tidak mau mempercayai apa yang saya saksikan. Bahkan dia menolak apa yang saya saksikan. Bagaimana tuh Pak Hari kalau terjadi seperti itu? Saudara, mari kita lihat sebuah ayat ya. Mari tolong dibuka Kisah Para Rasul pasal 14. Ayatnya yang kedua. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat yang kedua. Saudara, sebelum kita baca, saya akan ceritakan latar belakang ayat ini. Saudara, ini adalah kisah di mana Paulus dan kawannya, sama-sama murid Yesus, yang namanya Barnabas, datang ke sebuah kota yang namanya Ikonium. Dan di Ikonium, Paulus bersaksi tentang siapa itu Yesus Sang Mesias kepada orang-orang yang ada di Ikonium, di dalam sebuah rumah ibadat. Dan yang terjadi apa? Ayat 2 ini ya, saya baca. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka, memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Artinya begini, saudaraku, kalau engkau ditolak, mereka juga pernah ditolak. Orang-orang yang sudah hidup luar biasa, yang disertai dengan kuasa Allah yang dahsyat, itu juga ditolak. Kita mengalami hal yang sama, tapi saya mau katakan demikian, saudara. Kalau engkau bersaksi dan orang itu menolak, hati Tuhan tetap disenangkan oleh kesaksianmu. Terlepas orang itu mau terima atau tidak, Tuhan itu disenangkan oleh apa yang kau buat, saudara. Ya, oleh karena itu jangan berhenti bersaksi. Ya. Saya tahu seperti Jimmy ini suka bersaksi, jangan pernah berhenti bersaksi. Sekalipun berulang kali ditolak. Saksikanlah. Saksikanlah perbuatannya yang ajaib. Saksikanlah kasihnya yang luar biasa. Saksikanlah pengampunan Tuhan yang dahsyat. Saksikanlah segala sesuatu tentang Tuhan. Karena itu menyenangkan Tuhan, saudaraku. Jadi saya mau sampaikan dua hal pagi ini, saudaraku. Yang pertama, jangan izinkan ketakutan menguasai hidupmu. Karena itu melumpuhkan engkau di dalam Tuhan. Yang kedua, jangan pernah berhenti bersaksi. Bahkan di dalam situasi sulit sekalipun. Saya ulangi ya, jangan pernah berhenti bersaksi bahkan di dalam situasi sulit sekalipun. Saya ini baca sebuah
kisah pendek saudaraku. Tapi di dalamnya firman-Nya itu berbicara kuat kepada saya. Kita baca aja deh ya. Markus 11 ayat 12 sampai 20. Markus 11 ayat 12 sampai 20. Kita akan membaca berlompat-lompat jadi nggak terlalu panjang. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Ayat 13. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa. Perhatikan, tidak ada buah. Selain daun-daun saja. Sebab, nah perhatikan kalimat penutup ini. Sebab bukan musim buah ara. Tapi coba apa yang Yesus buat di ayat ke-20. Ya, langsung lompat ayat 20 saja. Ayat 14. Ayat 14 dulu. Ayat 14 dulu. Setelah ini ayat 20 ya. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Saudaraku, cerita ini berbicara sangat kuat dalam hati saya. Sekalipun pohon ara itu belum waktunya berbuah, karena dikatakan bukan musim berbuah, saudara. Tapi Yesus tetap mencari buah di pohon yang belum musimnya berbuah. Dan ketika dia mendapati, ternyata pohon itu tidak ada buahnya. Apa yang dia buat? Dia kutuk pohon itu dan menjadi kering. Dan hal yang saya dapat, pesan yang saya dapat dari kisah ini adalah, Tuhan mau kita berbuah di setiap musim apapun, saudaraku. Di dalam musim yang baik, di dalam musim yang tidak baik, di dalam situasi yang baik, juga di dalam situasi yang buruk. Tuhan mau kita terus berbuah senantiasa. Dan dalam hal ini ketika engkau bersaksi, engkau ini sedang berbuah, saudara. Sedang melakukan hal yang memuliakan Tuhan. Jadi jangan berhenti berbuah, saudaraku. Karena sebetulnya untuk berbuah, saudara disediakan segala macam keperluan yang saudara perlukan. Bahkan, ini rahasia yang sekarang saya alami, saudaraku ya. Ketika seseorang senantiasa berbuah, hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Ini adalah sesuatu yang sudah saya alami sendiri, saya buktikan sendiri. Hidupnya dipelihara oleh Tuhan di dalam segala hal. Bahkan di tengah masa COVID ini. Dipelihara, saudaraku. Jadi sebetulnya kalau saudara ingin hidupmu dipelihara, ini sebetulnya nggak tepat ya, tapi kalau saudara ingin hidupmu dipelihara dengan sempurna, jangan berhenti berbuah. Ya. Karena seharusnya kita berbuah karena kita mengasihi Allah, bukan karena kita ingin dipelihara. Seharusnya begitu ya. Tapi ini kalaupun mau dibuat seperti itu, saya mau katakan ketika hidupmu senantiasa berbuah bagi Allah, engkau ada dalam pemeliharaannya yang sempurna. Enggak peduli kamu punya pekerjaan, kamu dipecat, enggak peduli usahamu jalan dengan baik, atau usahamu sedang bangkrut karena wabah ini, Tuhan tetap bisa pelihara hidupmu. Amin, saudaraku. Ya. Baik. Itu saja yang saya mau sampaikan pagi ini, saudara. Ya, jangan gentar, jangan takut. Karena Tuhan mampu menjagai, melindungi hidupmu dari apapun. Jangan pernah mau ditipu oleh iblis. Haleluya. Kunci F. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu
dosaku, tebus dosaku. kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Yes Lord, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia. Sekali lagi, sebab Dia hidup. Amin. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapa, kami bersyukur, kami percaya Engkau tidak pernah gagal dalam menjaga kehidupan kami, melindungi kami. Tuhan, kami mau letakkan segala harapan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami tidak mau mengandalkan dunia ini. Kami percaya Engkau Allah yang mampu, Tuhan. Dan kami percaya rencana-Mu pasti tergenapi dalam setiap hidup kami. Kami tidak akan mau dikuasai oleh ketakutan. Dan kami akan terus bersaksi di dalam segala kesempatan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi ini. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Shalom Bapak Ibu. Ibadah minggu depan masih akan seperti ini, masih seperti biasa. Jadi jemaat tetap mengikuti ibadah dari rumah dan bisa diakses di YouTube sekitar jam 2 siang. Nanti linknya akan dibagikan atau diinformasikan melalui grup WA. Berikutnya kita masih harus membangun mesbah doa malam setiap jam 8 malam seperti yang diumumkan di grup WA. Itu merupakan salah satu kekuatan kita untuk menghadapi hari-hari ke depan ya. Dan doa malam hari Rabu jam 7 minggu depan akan diadakan dan diwajibkan untuk Bapak Ibu untuk mengikuti harus mendaftar di grup WA untuk pengaturan kursi dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Berikut dan kelas PA akan ditayangkan di YouTube dan akan diakses sekitar hari Rabu jam 1 siang seperti biasa dan akan diumumkan di grup WA juga. Mari kita doa untuk persembahan. Segala puji syukur kami Tuhan, kami naikkan di hadapan-Mu. Kau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa, saatnya kami ingin memberi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba.
Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah dengan doa penutup. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami Tuhan hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh melakukan ibadah Tuhan. Tempat ini Kau telah pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh memuji-Mu, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terlebih-lebih Bapa, kami boleh diteguhkan, dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman itu bisa kami simpan dalam hati kami, dan kami melakukannya dengan setia Tuhan. Kami juga bersyukur untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pakai beliau lebih lagi Tuhan, tambahkan hikmat Tuhan. Hati hamba, hati gembala selalu ada dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh melayani Engkau itu WL, pemain musik Tuhan, pemandu sound system Tuhan. Terima kasih Bapa, beri kami hati lebih lagi untuk mengasihi Engkau dan memuliakan Engkau, karena semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang setia beribadah Tuhan. Kau berkati mereka hari lepas hari, pekerjaan mereka, studi mereka, apapun yang mereka kerjakan, jadi mereka berhasil dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa ini. Kami mengasihi Indonesia Bapa. Selamatkanlah Indonesia. Hujan pertobatan, hujan keselamatan selalu ada di bangsa ini Tuhan. Biar Kau tunjukkanlah kasih setia-Mu yang lebih lagi Tuhan. Ampunilah setiap pelanggarannya Tuhan, setiap dosa Tuhan. Kau juga pakai hamba-Mu Pak Jokowi Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Hikmat-Mu selalu ada atasnya Tuhan. Setiap pengambil keputusan Tuhan, Kau berkati dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Kau berkati Tuhan dan berikan roh yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, kami rindu Engkau memberkati kami. Mari kekasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan memberkati.